Malaysia kedodoran di balik utang Indonesia. Malaysia belum berhasil lepas dari jeratan utang Indonesia. Bila diminta, jadi saya tengah atur gerakkan aset kita bersama-sama dengan APMN dan ianya akan, saya harap dapat dibuat secepat mungkin. Seawal hari ini akan kita deploy dalam membendung gejala jerebu ini. Selama ini baru berupa jaminan surat, jaminan uang, jaminan deposito dan sebagainya yang belum dieksekusi karena menunggu putusan apakah di dalam penanganannya itu sudah benar atau tidak. Zaman baharu kerajaan digunakan hanya untuk kebutuhan upaya balik jumlah ini telah meningkat sebanyak 15,3 triliun. Negeri jiran itu bahkan tengah kedodoran untuk melunasinya. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob membuka opsi menjual aset negara. Opsi ini disampaikan Ismail karena hasil patungan rakyat Malaysia belum mencukupi. Sistem donasi bernama Tabung Harapan Malaysia itu sudah ditutup pada tahun lalu. Jumlah uang yang terkumpul hanya RM10 atau sekitar 695,4 miliar rupiah. Sementara utang Malaysia mencapai 3.500 triliun rupiah. Jumlahnya masih sangat jauh. Makanya kata PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob, kini pemerintah Malaysia mulai menjajaki penjualan sejumlah aset-aset strategis milik negara, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Aset yang akan dijual ini tidak hanya yang besar-besar, yang kecil juga bakal dilelang. Tetapi tetap saja jumlah yang terakumulasi akan menjadi besar, kata Ismail dalam sebuah wawancara seperti dilansir The Star. Pemerintah Indonesia tidak mau tahu dengan upaya apa Malaysia akan membayar semua hutang itu. PM Malaysia belum dapat merinci aset mana saja yang akan dinego, sebab sejauh ini masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah Malaysia sedang berupaya untuk mendapatkan harga terbaik dari aset-aset tersebut. Salah satu aset yang bakal dijual berupa properti. Namun Ismail menegaskan properti yang akan dijual ini tidak termasuk aset yang terletak di Iskandar Johor. Tidak, karena properti di Johor telah dijual dan uangnya telah dibayarkan. Tetapi dana yang didapatkan belum cukup, ujarnya. Sebelum politisi Malaysia mengaku hendak menjual pulau hingga lahan-lahan yang masih dikuasai pemerintah. Namun hal itu ditolak dari berbagai parlemen Malaysia. PM Malaysia terus berupaya untuk memulihkan uang yang hilang karena skandal 1 Malaysia Development Berhad atau 1 MDB. Sebab pemerintah saat ini menanggung beban utang yang cukup besar dari pemerintah Indonesia. Selain menjual aset, Ismail juga telah menunda proyek kereta cepat Kuala Lumpur Singapura serta proyek lain yang dianggap tidak perlu. Asalnya yang menjadi prioritas saat ini adalah menekan kesenjangan keuangan dan ekonomi antara ras, daerah perkotaan, dan pedesaan negara bagian. Melunasi utang negara adalah salah satu janji kampanye Ismail. Perdana Menteri itu juga mengaku akan berusaha membenahi permasalahan itu setelah menyerahkan jabatannya kepada Anwar Ibrahim. Namun dalam pelaksanaannya, melunasi utang sebesar 3.500 triliun rupiah itu tidak mudah. Untuk membayar bunganya saja, kata Ismail, sudah membuat negaranya bangkrut. Demi bayar utang negara, Ismail putuskan Malaysia jual aset. Malaysia berencana melakukan penjualan aset Petronas, restrukturisasi utang untuk membantu pembayaran di tengah tagihan dari pihak pemerintah Indonesia. Operator Bank Dunia membukakan kerugian bersih 1,7 miliar US$ atau naik dibandingkan dengan kerugian bersih 158,6 juta US$ pada tahun sebelumnya. Ada ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan grup untuk terus berlanjut usai penjualan aset, katanya. Meskipun ada tanda-tanda awal pemulihan dan permintaan yang terpendam, ketidakpastian tetap ada karena infeksi keuangan Malaysia terus menurun bahkan ketika pemerintah mempercepat program penjualan mereka. Untuk mengurangi dampak ekonomi yang sedang berlangsung, Ismail mengatakan pihaknya sedang memulai berbagai inisiatif, termasuk divestasi investasi bisnis non-inti.
Awal bulan ini, Ismail menandatangani perjanjian dengan kreditor untuk rekapitalisasi pemerintah Indonesia yang melibatkan amandemen dan perpanjangan utangnya sekitar 2,6 miliar US dollar. Perdana Menteri Malaysia berkata, pemerintah tidak menutup kemungkinan menjual aset demi membayar utang. Dilansir The Star via Asia One, Ismail menjamin penjualan aset pemerintah itu diperuntukkan hanya bagi pembayaran utang Malaysia. Hadir di gedung parlemen, Ismail mengatakan negaranya tengah mempertimbangkan aset apa yang bakal dijual untuk mengurangi utang. Jika diperlukan, kami bakal menjual tanah pemerintah. Tentu saja kami menjualnya kepada rakyat Malaysia, bahkan orang asing, tegas dia. Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia, Yas tersebut telah terjual seharga 126 juta US dollar atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Jaksa Agung Tommy Thomas menjelaskan, pengadilan di Kuala Lumpur mengizinkan pembelian Aquanumity sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ismail mengungkap saat ini pemerintah Pakatan Harapan tengah mengidentifikasi aset mana saja yang bisa dijual.